Hai, shalom anak-anak. Kalian ingat gak video ini? Nah, ini dia waktu kita jalan sehat di sekitar rumah berkat tahun lalu. Walaupun di masa pandemi seperti ini, kalian jangan lupa tetap berolahraga ya. Selain kalian belajar firman Tuhan, kalian juga harus tetap mengisi jasmani kalian dengan berolahraga agar imun kita tetap kuat, agar corona tidak dapat masuk ke dalam tubuh kita. Jangan lupa berolahraga ya, supaya corona cepat berlalu dan kita bisa berkumpul lagi. God bless you. Ya, ini jalan sehat minggu kelima anak GKI Mahanaim. Setiap hari jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Ayo yang di Jalan belakang dalam cepat. suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sehat jasmani, sehat rohani, anak-anak Tuhan, gerak jalan sehat. Sehat semua sayang, anak-anak cintai Tuhan, sehat semua. Sehat semua. Sehat, Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Maka baru jalan sehat sampai sudah di gereja terima botol kacang hijau dan kupon door prize. Ayo orang tua, bawalah anak-anak ke sekolah minggu. Kami tunggu semua anak-anak hadir beribadah di sekolah minggu jam 9. Dan juga ada kelompok tunas Komnas di lingkungan wilayah masing-masing, kelompok tunas atau kelompok sel untuk anak-anak hari Jumat atau hari Sabtu. Kami tunggu semuanya, anak-anak yang hebat. God bless you. Itu tuh, kalau bisa dicoba sendiri, coba sendiri ya, tapi jangan sampai hilang. Nah, kalau sudah dimasukin, sudah bisa taruh sini. Ini yang belum ini. Duka, jalan sertanya setiap hari. Shalom teman-teman, bagaimana kabar hari ini? Baik kan? Jumpa lagi dengan ibadah hari ini. Walau tetap online, tetap semangat ya. Sebelum memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami beribadah Tuhan, sebentar lagi kami memuji Engkau. Berkati ibadah ini supaya lancar dan dapat memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkati juga seluruh orang yang beribadah dengan Engkau. Berkati supaya semangat selalu Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita pujikan seperti Risa. Tuhan
Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari sembah Dia, teman-teman. Segalanya bagiku. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau gunung batuku Tuhan. Haleluya, Engkau baik. Terima kasih. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Banggakanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kebesaran Tuhan untuk selamanya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Banggakanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kebesaran Tuhan untuk selamanya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati kita hari ini supaya semuanya baik-baik saja. Berkati supaya dilindungi selalu Tuhan. Tuhan hindarkan kita dari virus apapun dan biarkan semua orang sehat Tuhan. Tuhan, kami sangat bersyukur mempunyai Engkau yang telah melindungi kami Tuhan. Teman-teman, mari kita pujikan Jalan Serta Yesus. Ikutin gerakannya ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Roh Kudus menolong kita untuk tetap bertumbuh. Mari kita bernyanyi bersama.
Shalom, anak-anak yang hebat, calon pemimpin-pemimpin yang luar biasa di masa depan. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya kalian sehat kan? Nah anak-anak, setelah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini tema kita adalah Tuhan memimpin umatnya. Anak-anakku yang terkasih, kalian ingat bagaimana bangsa Israel yang saat itu berada di bawah pemerintahan bangsa Mesir. Mereka tinggal di sana saat bangsa Mesir itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama siapa? Masih ingat? Ya, bernama Firaun. Ketika bangsa Israel berada di bawah pimpinan Firaun, raja Mesir, mereka ditindas, mereka dijadikan budak. Tetapi Tuhan tidak mau itu. Maka Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah, bawa bangsa Israel keluar dari Mesir." Karena Tuhan tidak mau bangsa pilihannya menjadi budak. Akhirnya Musa pun pergi ke Mesir untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Akan tetapi kalian tahu yang terjadi apa? Ya, Firaun tidak mau melepaskan bangsa Israel. Bahkan sampai akhirnya Tuhan menurunkan tulah. Berapa banyak? Masih ingat? Ya, 10 tulah. Kita saksikan, kita ingat kembali tulah apa saja yang diperoleh oleh Firaun waktu itu. Karena kekerasan hatinya tidak mau melepaskan bangsa Israel. Kita saksikan. Firaun, Tuhan Allah orang Yahudi mengutusku untuk berkata kepadamu, lepaskan umatku supaya mereka menyembahku di padang gurun. Kuperingatkan kau, Musa, jangan cobai kesabaranku, atau kau dan cecunguk Yahudimu akan tanggung akibatnya. Maka, biarlah air menjadi darah. Aku akan mandi di istana sore ini. Harus apa lagi? Demikian kata Tuhan, lepaskan umatku supaya mereka menyembahku. Jangan mimpi. Maka Mesir akan mengalami lebih banyak tulah. Kata, nyamuk, lalat, penyakit sampar, bisul, hujan es, belalang, tidak! Ra Maha Kuasa, Dewa Matahariku, lindungi kami dari siksaan Allah Gembala ini. Oke, Ra pasti kapok. Mendingan. Oh, halo. Oh, tidak. Aku akan datangkan satu tulah lagi atas Firaun dan Mesir. Tuhan akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung akan meninggal.
Tapi setiap rumah kaum Israel harus diolesi darah anak domba di palang pintu sebagai tanda. Ketika Tuhan melihat darah itu, Dia akan melewati mereka. Bahkan anak sulung Firaun akan binasa. Pergi! Tinggalkan rakyatku dan bawa seluruh bangsa Israel bersamamu! Nah, pada tulah yang ke-10 inilah baru Firaun merasakan ketakutan. Karena apa? Semua anak sulung di Israel, bahkan hewan yang sulung pun mati semua. Mengerikan bukan? Akhirnya Firaun menyerah dan mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Dan akhirnya di bawah pimpinan Musa, bangsa Israel berduyun-duyun mereka keluar dari Mesir. Kalian tahu berapa besar rombongan bangsa Israel ketika itu? Diperkirakan 600.000 laki-laki saja, belum terhitung anak-anak dan wanita. Nah, anak-anak ketika mereka akan keluar dari Mesir, mereka hanya bingung saja. Mau kemana ini? Mau kemana ini? Tapi kalian tahu, ketika siang hari mereka melihat ke langit, ada tiang awan yang memimpin mereka. Dan saat malam hari, ada tiang api yang menghangatkan tubuh mereka. Sehingga mereka tidak kebingungan ketika berjalan di malam hari, tidak mengalami kegelapan. Akan tetapi, di pihak Firaun, lama-lama dia berpikir, dia jadi menyesal membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir, karena sudah tidak ada budak lagi di sana, tidak ada lagi yang dipekerjakan secara murah di Mesir. Akhirnya Firaun menyusul bangsa Mesir dengan banyak sekali pasukan. Akhirnya Firaun bisa mendekati kemah di mana bangsa Israel itu berada. Bangsa Israel mulai ketakutan, mereka mulai cemas. Mereka mulai merasakan, aduh, kalau begini, buat apa kami keluar dari Mesir? Akhirnya mereka mulai berteriak ketakutan kepada Tuhan. Tetapi yang dilakukan bangsa Mesir, mereka malah menyalahkan Musa. Kenapa kamu bawa keluar kami dari Mesir? Kalau akhirnya kami harus mati di sini, biarkan saja kami di Mesir. Akhirnya Musa dengan tenang menjawab, jangan takut, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan yang akan berperang melawan mereka. Tuhan akan memberikan kemenangan untuk kita. Dan ternyata Musa benar. Kemah di mana bangsa Mesir berada, saat malam hari mereka merasakan kegelapan, saat siang hari mereka merasakan kepanasan. Tapi untuk bangsa Israel, saat siang Tuhan menaungi mereka dalam rupa tiang awan, sehingga mereka tidak kepanasan. Dan saat malam hari Tuhan menerangi kemah mereka dengan tiang api, sehingga tubuh mereka hangat dan tidak mengalami kegelapan seperti yang dialami oleh pasukan Mesir. Nah, anak-anakku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, percayalah, seperti Allah menyertai bangsa Israel, maka Allah pun akan senantiasa menyertai hidup kita. Asalkan kita serahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan kuasa Allah. Percayalah, tangan Tuhan begitu berkuasa sehingga mampu memenangkan setiap peperangan yang kita lakukan. Karena itu anak-anak, mulai saat ini
Jangan khawatir. Percaya bahwa Tuhan menyertai setiap langkah kita. Amin. Nah, anak-anak, demikianlah firman Tuhan. Dan sekarang mari kita tundukkan kepala sejenak. Kita akan berdoa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberikan nafas kehidupan baru Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, aku berdoa untuk teman-teman sekolah minggu supaya lebih rajin ke gereja dan lebih dekat kepada Engkau. Dan Engkau berkati guru-guru sekolah minggu supaya dapat mengajar kami selalu Tuhan. Dan Engkau berkati keluarga kami supaya Engkau menambahkan rezeki yang melimpah dan Engkau menambahkan iman pada keluarga kami Tuhan. Tuhan berkati suku Amukwe di Mimika supaya orang-orangnya lebih dekat kepada Engkau, lebih rajin ke gereja dan percaya kepada Engkau. Dan Engkau berkati pemimpin suku Amukwe supaya lebih dekat kepada Engkau, lebih rajin ke gereja dan percaya kepada Engkau dan dapat memimpin suku Amukwe secara adil. Dan Engkau berkati negara Indonesia supaya orang-orangnya percaya Engkau, lebih dekat kepada Engkau, lebih rajin ke gereja, dan Engkau berkati pemimpin negara Indonesia supaya dapat memimpin negara Indonesia secara adil dan makmur dan lebih dekat kepada Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk pemimpin negara Indonesia yaitu Bapak Presiden Jokowi ya Tuhan. Berkati dia supaya bisa memimpin negara ini dengan adil. Ya Tuhan, berkati kami karena Engkau telah mengizinkan kami belajar sekolah minggu melalui online ya Tuhan. Dan Engkau juga berkati supaya pandemi corona ini juga bisa selesai dan kita juga bisa berkumpul lagi ya Tuhan. Engkau juga berkati kakak-kakak yang telah mengajar kami ya Tuhan, supaya mereka sehat selalu dan saat di masa pandemi ini sudah selesai mereka bisa mengajar kami dengan tulus dan baik hati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Teman-teman, ayat hafalan hari ini adalah Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Sekian dulu ayat hafalan hari ini. God bless you. Nah anak-anak, sekarang kedangkan kedua tanganmu, kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. God bless you.